Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan sore kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam suasana bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan Syahrul Mubarak, di mana dalam tiap bulan ini banyak amalan yang dilipat gandakan pahalanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang di dalamnya yang selalu menjaga amanah titipan iman, Islam dan ihsan ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah untuk uswah hasanah kita Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Sahabat Salimah dimanapun berada, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini semakin mengokohkan kualitas iman kita, sebagaimana Rasulullah SAW itu yang mencontohkan beliau memiliki beberapa sifat buah dari gemblengan dari Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Salah satunya adalah memiliki sifat sidik, amanah, tablik dan fatonah. Sifat amanah itu adalah sifat yang diingatkan oleh Allah untuk selalu ada dalam diri pribadi muslim, bagian daripada karakter muslim sejati itu sendiri. Bahkan di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dikatakan, tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan amanah. Dalam hal ini amanah ini adalah maknanya adalah sesuatu yang dapat dipercaya, sesuatu yang dititipkan, sesuatu yang harus dijaga. Dan dalam bahasa Arab sendiri makna amanah itu berasal dari kata amana ya'minu imanan, yang artinya aman atau tidak takut. Secara istilah, amanah adalah segala hal yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, meliputi kewajiban agama, titipan harta, kedudukan dan lain sebagainya. Dan maka dari itu mari bersama-sama kita memahami bahwasanya apapun yang dititipkan Allah kepada kita, baik itu berupa keimanan, berupa pasangan, berupa anak, harta dan lain sebagainya, mudah-mudahan kita akan menjaganya sebagai indikator kita seorang yang beriman. Sahabat Salimah yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa penjelasan tentang amanah yang termaktub di dalam Al-Quran. Itu adalah amanah itu adalah sebagai tugas atau kewajiban. Itu tertera dalam surat Al-Ahzab. Amanah sebagai hutang atau janji yang harus ditunaikan, yang kelak dia akan ditagih di akhirat apabila di dunia kita tidak mampu menunaikan. Amanah adalah sebagai tugas yang harus disampaikan kepada yang berhak. Amanah itu harus tentang menjaga kepercayaan, tentang menjaga titipan, dan tentang anjuran untuk memelihara amanah itu sendiri. Sahabat Salimah yang dirahmati oleh Allah, ada bentuk-bentuk amanah yang diantaranya adalah yang pertama adalah memelihara titipan dan mengembalikan kepada pemiliknya ketika kita mungkin meminjam atau dititipi. Yang kedua adalah menjaga rahasia. Bentuk amanah-amanah yang selama ini kita sering kita lihat adalah bahwasanya ketika kita menitipkan barang bisa berkurang, tapi ketika kita menitipkan rahasia atau omongan maka dia akan bisa bertambah. Ini sudah jamak di masyarakat kita sering seperti itu. Mudah-mudahan kita bukan termasuk di antaranya. Yang ketiga adalah tidak menyalahgunakan jabatan, salah satunya entah itu jabatan berupa jabatan publik ataupun amanah kita. Mungkin yang paling dekat adalah sebagai
guru, sebagai pendidik. Maka kalau memang jam kerja kita itu adalah jam 7 sampai jam 2 ya, otomatis kita harus on time. Sebelum jam 7 kita sudah ada di sana. Maka ketika kita melebihi itu tanpa alasan syar'i, dia masuk dalam bagian orang-orang yang tidak bisa menunaikan amanah. Dan selanjutnya adalah melaksanakan kewajiban. Kewajiban seorang yang beriman itu adalah mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Maka ketika kita melanggar perintahnya, kita termasuk orang-orang yang tidak menjaga amanah itu sendiri. Jadi ketika kita meninggalkan menjauhi larangannya pun, kita termasuk orang-orang yang menjaga amanah itu. Dan amanah ini adalah kepada siapa kita ini harus menjaga amanah ini. Yang pertama adalah amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjaga keimanan kita sesuai janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala saat ditiupkan ruh, bahwasanya kita akan selalu menjadikan Allah itu adalah Rabb kita. Yang kedua adalah amanah terhadap sesama. Amanah terhadap sesama itu adalah bagaimana kita menyampaikan kebenaran. Sebagaimana ketika kita melihat mengingat dalam sebuah surat dalam Al-Quran adalah di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr itu adalah bagaimana kita nasihat menasehati dalam kebaikan dan kebenaran, nasihat menasehati dalam kesabaran. Ini adalah bagian daripada amanah terhadap sesama yang harus kita jaga. Sebagaimana mungkin itu adalah bagian daripada tanggung jawab keimanan kita. Karena tidak beriman seseorang apabila dia tidak menjaga amanah. Dan bentuk amanah itu adalah kita, yang pertama adalah iman itu adalah iqraru bil lisan, tasdiqu bi qalbi wa amilu bil arkan. Itu meyakini, diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Kita sudah berjanji ya, kita genggam janji kita di dalam hati kita, dan kita dalam pengamalan sehari-hari ya, kita harus mengaplikasikannya tadi atas nama Allah, bukan atas nama siapa yang mengawasi, tapi karena bentuk bagian daripada pengawasan Allah itu sendiri. Yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Yaitu bagaimana kita menjaga amanah yang dititipkan Allah kepada kita. Itu adalah sebagaimana keimanan yang sudah bersemayam di dalam diri kita sendiri. Ada dan tidak adanya orang, ada tidak adanya penilaian. Maka keimanan kita itu harus selalu kita genggam dan kita jaga. Karena ketika kita wafat pun nanti di alam barzakh akan ditanyakan siapa Tuhan, siapa, apa kitab, siapa nabi, itu akan dipertanyakan. Maka dari itu mari bersama-sama kita istiqomah di bulan Ramadan ini menegakkan amanah-amanah yang dititipkan Allah, amanah-amanah yang dititipkan oleh orang-orang sekeliling kita, amanah-amanah yang sudah Allah titipkan kepada kita baik dari sebelum kita ditiupkan ruh sampai hingga kelak menutup mata. Insyaallah itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala khilaf. Alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.